Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Beberapa hati tidak diciptakan untuk sekadar berdetak, tapi untuk mengaum. Itulah kamu. Itulah yang mereka bisikkan di balik pintu tertutup, di grup chat, di ruangan-ruangan yang bahkan belum pernah kamu pijak. Orang itu, hatinya gila hebat. Dan bukan sekadar hati manis yang mudah memaafkan dan hobi posting kutipan inspiratif. Bukan. Kita sedang bicara tentang hati yang bisa melengkung, tapi tak pernah patah. Yang berdarah tapi masih percaya. Yang berjalan ke dalam pengkhianatan seperti hari Selasa biasa, dan keluar dengan ketajaman intuisi yang meningkat, serta pancaran cahaya yang membuat para pembohong gelisah. Mari kita bicara jujur. Menurut studi trauma, kebanyakan orang tidak pernah benar-benar pulih dari pengkhianatan emosional yang berulang. Mereka menutup diri, mati rasa, atau menjadi seperti orang yang melukai mereka. Tapi kamu tetap lembut di dunia yang terus mencoba mengeraskanmu. Kamu tidak sekadar bertahan dalam kekacauan, kamu tetap mencintai di tengah-tengahnya. Dan jujur saja, itu gila. Siapa yang bisa seperti itu? Kalau hatimu punya CV, isinya pasti overqualified dan underpaid. Sekarang mereka mulai mengatakannya secara terbuka. Mungkin dengan kekaguman, mungkin dengan kebingungan, mungkin juga tak percaya. Aku nggak ngerti gimana dia masih bisa lanjut hidup. Dia punya hati yang gila kuatnya. Tapi mereka tidak tahu apa sebenarnya arti dari itu. Malam ini, kita akan kupas semuanya. Tanpa pemanis, tanpa klise. Hanya kebenaran mentah tentang apa artinya membawa hati seperti milikmu di dunia yang ingin menghancurkannya. Siap-siap. Ini ceritamu. Dan bahkan kamu pun belum pernah mendengarnya dengan cara seperti ini. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel Jiwa Spiritual. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali. Bahkan sebagai latar belakang, energi yang terkandung di dalamnya nyata, dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Nomor 1. Kamu tetap berjalan dengan luka yang membuat kebanyakan orang merangkak. Mereka bilang kamu punya hati yang luar biasa, tapi mereka tidak tahu artinya. Yang mereka lihat adalah seseorang yang tetap melangkah ketika yang lain hancur. Kamu menjalani hidup sambil berdarah di dalam, dijahit dengan tekad dan keheningan. Kamu tidak punya kemewahan untuk berhenti dan hancur. Hidup tidak menunggu, tanggung jawab tidak bisa ditunda. Dan saat orang lain absen karena hal kecil, kamu menyeret jiwamu melewati pertempuran yang bahkan tak seorang pun tahu kamu hadapi. Mereka melihat kekuatanmu sekarang, tapi mereka tidak tahu harganya. Kamu tetap tersenyum sambil membawa trauma yang bisa membuat orang lain dirawat di rumah sakit. Kamu tetap berjalan saat pikiranmu berteriak, saat segalanya terasa mustahil, bahkan menyikat gigi atau membalas pesan terasa seperti mendaki gunung. Tapi, kamu tetap muncul, dan mereka menyebutnya kekuatan. Tapi seringkali itu hanya mode bertahan hidup, bukan keberanian, tapi kebutuhan. Kamu tidak hanya melewati hal-hal sulit, kamu melewatinya sendirian. Tanpa tempat bersandar, tanpa dukungan. Kamu tetap berjalan dengan kepingan hati yang memotong jiwamu sendiri. Tetap baik, tetap hadir untuk orang lain, tetap profesional, tetap berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kamu tidak menunggu pulih untuk lanjut, karena penyembuhan tidak datang dalam bingkisan rapi. Kamu sembuh di tengah kekacauan, di tengah patah hati, di tengah krisis. Dan sekarang mereka menyebutnya mad heart. Seolah itu pilihan. Seolah kamu bangun pagi dan berkata, "Ya, biar aku saja yang menanggung ekspektasi semua orang sambil tetap berusaha bertahan hidup." Tidak. Yang kamu miliki adalah hati yang ditempa oleh rasa sakit, dimurnikan oleh penolakan, diuji oleh pengkhianatan. Dan fakta bahwa kamu masih lembut, masih berharap, masih terbuka untuk mencintai, itu bukan sekadar hati. Itu keajaiban yang bernafas dalam tubuh manusia.
Mereka tidak akan pernah benar-benar mengerti daya tahan seperti itu. Tapi itulah yang membedakanmu. Mereka hancur dan berharap orang lain menyatukan mereka kembali. Kamu hancur dan belajar merakit dirimu sendiri dalam diam, tanpa buku panduan, tanpa tepuk tangan, tanpa rencana mundur. Itulah kenapa sekarang mereka berbisik, karena mereka mulai sadar. Hatimu bukan hanya kuat, ia tak tergoyahkan. Nomor 2, kamu memilih kasih karunia di tempat yang seharusnya diisi oleh amarah, dan itu membuatmu berbahaya. Mereka pikir kamu akan meledak, marah, kehilangan kendali. Supaya mereka bisa bilang, tuh kan, dia memang masalahnya. Tapi kamu tidak. Kamu melakukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Kamu tetap tenang. Kamu memilih kasih, bukan kemarahan. Dan itu mengguncang mereka lebih dari segala ledakan emosional. Karena ketika seseorang menyakitimu dan kamu membalasnya dengan diam, damai, atau kebaikan, itu memaksa mereka menghadapi diri mereka sendiri, tanpa kambing hitam, tanpa kekacauan untuk bersembunyi di baliknya. Hanya mereka dan rasa bersalahnya, mereka tak tahu harus berbuat apa. Karena kebanyakan orang membalas rasa sakit dengan rasa sakit, tapi kamu tidak. Bukan karena kamu tak merasa dikhianati, tapi karena kamu menolak untuk membiarkannya mengubah siapa dirimu. Dan itu yang benar-benar mengguncang mereka. Mereka butuh kamu membalas agar bisa membenarkan perbuatan mereka. Tapi kamu tidak menggigit umpan. Kamu naik level. Diam-diam, meninggalkan tanpa membanting pintu, sembuh tanpa mengumumkannya. Dan mereka masih bingung. Bagaimana seseorang bisa disakiti begitu dalam dan masih memilih martabat? Itulah bagian yang paling membakar mereka. Kamu tidak jadi dingin. Tidak memperlakukan semua orang seperti pelaku yang sama. Tidak membangun tembok. Kamu membangun batas. Tidak jadi pahit. Kamu jadi selektif. Di dunia di mana luka dijadikan alasan untuk jadi toksik, kamu tetap bertanggung jawab atas energimu sendiri. Sekarang mereka membicarakan hatimu seolah misteri. Padahal kamu hanya dibentuk berbeda. Kamu tak perlu balas dendam, biarkan semesta yang bekerja. Kamu tak perlu membuktikan sisi ceritamu. Kedamaianmu adalah bukti. Dan kendali diri seperti itu, bukan kelemahan. Itu peperangan spiritual yang menyamar sebagai kedewasaan. Dan mereka baru sadar, kamu telah menguasainya. Nomor 3, kamu tidak sekadar melewati pengkhianatan. Kamu tetap lembut setelahnya. Kamu mengalami pengkhianatan, patah hati, dan kekecewaan. Tapi entah bagaimana, kamu tetap lembut. Itulah yang tidak bisa mereka pahami. Kamu punya semua alasan untuk menutup diri. Untuk mengeras. Untuk berubah menjadi sosok yang pahit dan sinis. Tapi kamu tidak. Dan itulah kenapa mereka kagum. Karena caramu masih hadir dengan kebaikan, masih memimpin dengan cinta, masih berharap setelah semua yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Kebanyakan orang tidak bisa bangkit kembali seperti itu. Mereka membiarkan pengkhianatan mengeraskan hati mereka. Mereka kehilangan kepercayaan pada semua orang. Mereka menjalani hidup dengan hati yang tertutup, bersikap defensif, dan jauh secara emosional. Tapi kamu merasakan setiap retakan, setiap tusukan, setiap pengkhianatan diam-diam, dan kamu tetap tidak membiarkannya menghancurkan jiwamu. Kelembutan seperti itu setelah mengalami luka, bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan. Karena tetap lembut di dunia yang terus-menerus mengujimu, bukanlah hal yang mudah. Itu berarti memilih untuk tetap rentan, meskipun pernah terluka. Itu berarti tetap memberi cinta, bahkan ketika kamu memiliki semua alasan untuk tidak melakukannya. Orang-orang sering membicarakan kekuatan, seolah hanya soal menjadi tangguh. Tapi apa yang kamu miliki adalah jenis kekuatan yang langka, yang menolak untuk membiarkan kegelapan mengubahmu. Kamu tetap terbuka. Kamu menjaga hatimu tetap utuh ketika hidup mencoba menghancurkannya. Itulah kekuatan sejati. Siapapun bisa menjadi mati rasa. Siapapun bisa menutup diri dari orang lain, tapi tetap menjadi manusia setelah terluka. Itu butuh kerja jiwa. Kamu masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa,
masih hadir untuk orang lain meskipun sudah dikecewakan berkali-kali. Itulah kenapa orang tidak tahu bagaimana menjelaskan dirimu. Karena apa yang kamu bawa itu tidak biasa. Itu bukan pertunjukan. Itu bukan kepura-puraan. Itu adalah ketangguhan yang dibangun melalui pertempuran batin yang dalam dan tak terlihat. Dan itu terlihat dari bagaimana kamu masih memperlakukan orang lain dengan kasih, bahkan ketika mereka telah menunjukkan sisi terburuknya padamu. Mereka bilang, kamu punya hati yang luar biasa, tapi mereka hanya melihat hasil akhirnya. Yang sebenarnya mereka saksikan adalah seseorang yang memiliki semua alasan untuk menjadi dingin, tapi memilih untuk tetap hangat. Dan di dunia sekarang ini, itu adalah hal yang benar-benar revolusioner. Nomor 4, kamu rela terlihat gila demi hidup dengan keyakinan. Kamu memilih jalan yang membuat orang lain menatap aneh. Kamu mengucapkan hal-hal yang membuat mereka gelisah. Kamu mempercayai naluri yang tidak masuk akal di atas kertas. Dan untuk waktu yang lama, terlihat seolah kamu tersesat, atau lebih buruk, hilang akal. Kamu tidak mengikuti jalur yang umum. Kamu tidak mencari persetujuan, validasi, atau tepuk tangan. Kamu terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih keras dari logika, keyakinanmu, dan itu membuat orang gugup. Bagi mereka, itu tampak seperti kegilaan. Siapa yang meninggalkan pekerjaan bagus tanpa rencana cadangan? Siapa yang memutus hubungan dengan orang-orang yang masih ditoleransi oleh semua orang? Siapa yang memulai proyek tanpa dana, meninggalkan hubungan yang terlihat baik-baik saja, atau mengungkap kegelapan tersembunyi yang tak satu pun berani sebutkan? Kamu melakukannya karena kamu tidak mengejar apa yang masuk akal bagi mereka. Kamu mengikuti apa yang masuk akal bagi jiwamu. Dan bahkan ketika kamu tidak punya bukti, bahkan ketika waktunya belum jelas, rohmu tahu apa yang akan datang. Mereka menggelengkan kepala. Mereka berbisik. Beberapa terang-terangan mengejekmu. Kamu juga kena label. Terlalu dalam, terlalu intens, delusional. Tapi kamu tetap di jalur. Bukan karena itu mudah, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak membiarkanmu menyerah. GPS batinmu tetap menyala bahkan ketika tak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Kamu bukan sembrono. Kamu teguh. Dan keyakinan seperti itu sangat langka, terutama di dunia yang kecanduan bukti, likes, dan validasi eksternal. Sekarang pergeseran sedang terjadi. Hal-hal yang kamu katakan bertahun-tahun lalu mulai terjadi. Titik-titik yang kamu hubungkan dan dulu tampak acak bagi orang lain, sekarang mulai masuk akal. Dan orang-orang yang dulu meragukanmu kini kembali dalam diam, tercengang. Mereka tidak hanya terkejut, mereka diam-diam mempelajari dirimu. Karena apa yang mereka kira delusi, ternyata adalah penyelarasan ilahi. Kamu tidak pernah butuh persetujuan mereka untuk menjalani tujuanmu. Tapi sekarang mereka sadar bahwa hatimu bukan dibangun dari harapan buta. Itu disetel pada frekuensi yang lebih tinggi, yang tidak bisa mereka dengar, karena terlalu sibuk mencoba untuk terdengar normal. Kamu rela terlihat gila. Dan sekarang kamu menjadi bukti bahwa kebenaran tidak butuh penonton, hanya ketaatan. Nomor 5. Kamu membiarkan mereka salah paham tentang dirimu karena kamu tahu waktu akan berbicara lebih lantang. Kamu tidak membuang napas untuk menjelaskan dirimu. Kamu tidak memohon untuk dipahami atau mengejar siapapun demi meluruskan kebohongan. Kamu melihat permainan mereka, bagaimana karaktermu dipelintir, bagaimana mereka mencoba menjadikanmu penjahat dalam cerita yang bahkan bukan kamu yang tulis, dan kamu membiarkannya. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Kebenaran tidak kedaluarsa, ia hanya matang. Dan saat ia akhirnya muncul, ia datang dengan kejelasan yang tak terbantahkan. Mereka berharap kamu panik, buru-buru membela diri, memohon orang untuk melihat dirimu yang sebenarnya. Tapi kamu tetap diam. Kamu tidak mengejar reputasimu. Kamu biarkan mereka membangun kasus dengan bukti lemah dan cerita rapuh. Dan saat mereka sibuk menceritakan siapa kamu bukan, kamu sibuk menjadi segalanya yang mereka bilang kamu tidak akan pernah jadi.
Kamu tahu kebenaran akan hidup lebih lama dari gosip. Kamu tahu kebohongan pada akhirnya akan membusuk, dan sekarang memang begitu. Ketenangan seperti itu bukan berasal dari ego, tapi dari hubungan yang kuat dengan waktu. Kamu percaya waktu akan mengungkap apa yang tidak perlu kamu teriakan. Kamu tidak mencoba memenangkan masa. Kamu membiarkan masa menonton pertunjukannya. Dan sekarang mereka sedang menyaksikan plot twist yang tidak pernah mereka duga. Kebenaran yang membongkar semua yang mereka yakini sebagai fakta. Membiarkan orang salah paham terhadapmu butuh hati yang luar biasa besar. Kebanyakan orang berjuang untuk dipahami. Tapi kamu membiarkan dirimu disalahpahami karena tahu bukan tugasmu meluruskan semua narasi. Kesabaran itu, disiplin spiritual itu, membuat orang yang hidup dari kekacauan merasa tidak nyaman. Kamu memegang kedamaianmu begitu lama hingga mereka pikir kamu tidak memilikinya. Dan sekarang mereka sadar kamu terlalu kuat untuk membuangnya sia-sia. Kini cerita mereka mulai retak di bawah tekanan. Kebohongan yang dulu mereka pakai untuk menodai namamu mulai membuat mereka tampak mencurigakan. Kamu tidak pernah perlu membuktikan apapun. Karena kamu tahu, ketika kebenaran akhirnya muncul, ia berbicara dengan suara lebih nyaring dari rumor manapun, dan ia tidak pernah gagap. Nomor 6, kamu mencintai orang-orang yang sebenarnya tidak layak duduk di mejamu. Kamu memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang hanya memberimu secuil. Kamu menghubungi mereka ketika mereka menghilang. Kamu hadir ketika mereka tidak terlihat. Kamu memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang bahkan tidak akan mengulurkan satu jari pun untukmu. Dan sekarang, orang-orang melihat kesetiaanmu seolah itu adalah sebuah kelemahan. Seolah itu tidak masuk akal. Mereka bilang kamu punya hati yang luar biasa. Tapi yang sebenarnya mereka maksud adalah kamu membingungkan mereka. Karena di dunia mereka, cinta itu transaksional, bersyarat, dan didasarkan pada kinerja. Tapi di duniamu, cinta adalah nilai, bukan hadiah. Kamu tidak mencintai orang karena mereka pantas mendapatkannya. Kamu mencintai mereka karena itulah siapa dirimu. Kamu membiarkan orang duduk di mejamu bahkan ketika mereka tidak membawa apa-apa. Bukan karena kamu putus asa, tapi karena kamu tahu rasanya menjadi kosong. Kamu tahu caranya memberi tanpa menghitung. Dan kemurahan hati seperti itu membongkar orang. Karena itu mengingatkan mereka pada bagian dari diri mereka yang telah mereka kubur. Kelembutan yang telah hilang. Empati yang mereka tukar dengan kesombongan. Kamu tidak sedang naif. Kamu melihat ketimpangannya. Kamu tahu betapa sedikitnya mereka memberi balik. Tapi kamu tidak mencintai mereka karena apa yang mereka lakukan. Kamu mencintai mereka. Meskipun begitu, itu jenis kekuatan yang berbeda. Kebanyakan orang memutuskan hubungan dengan siapapun yang tidak langsung menyamai energi mereka. Tapi kamu tetap berakar pada nilai-nilaimu sendiri. Bahkan ketika itu berarti mencintai tanpa tepuk tangan. Mereka dulu mengira kamu lemah. Sekarang mereka sadar bahwa kamu langka. Karena di dunia yang emosinya serba transaksional, kamu mencintai tanpa syarat. Dan itu membuat orang merasa dua hal, aman dan bersalah. Aman karena cintamu tidak pura-pura. Bersalah karena jauh di dalam hati, mereka tahu mereka tidak pantas menerimanya. Dan kamu tetap memberikannya. Mereka tidak pantas duduk di mejamu, tapi kamu tetap menarik kursi untuk mereka. Bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa kamu. Dan sekarang mereka bertanya-tanya, bagaimana seseorang dengan hati sebesar itu masih bisa ada di dunia seperti ini. Kenyataannya, kamu tidak melakukannya untuk mereka. Kamu sedang menghormati dirimu sendiri. Nilai-nilaimu, integritasmu, penugasan ilahimu. Dan itulah yang tidak akan pernah bisa mereka tiru. Nomor 7, kamu tahu cinta mereka bersyarat, tapi kamu tetap hadir. Kamu melihat tanda-tandanya sejak awal. Kamu merasakan bagaimana energi mereka berubah tergantung pada hari, audiens, atau seberapa bergunanya kamu bagi mereka saat itu. Cinta mereka punya syarat dan ketentuan, aturan tak tertulis yang kamu diharapkan patuhi untuk mempertahankan kasih sayang mereka. Jadilah lebih sedikit ini. Kurangi itu. Jangan terlalu bersinar. Jangan bicara terlalu berani.
Dan jika kamu lengah dan menunjukkan terlalu banyak kebenaranmu, kamu bisa langsung merasakan suhu mereka turun. Kamu tahu itu bukan cinta yang nyata. Itu loyalitas berbasis pertunjukan. Tapi kamu tetap hadir. Bukan karena kamu buta, bukan karena kamu putus asa. Tapi karena kamu berharap konsistensimu bisa membangkitkan sesuatu dalam diri mereka. Kamu tidak sedang naif. Kamu sedang sengaja. Kamu ingin menunjukkan pada mereka seperti apa mencintai tanpa syarat. Kamu ingin memberi contoh yang berbeda. Kamu pikir, mungkin saja, jika mereka mengalami kehadiran yang tanpa syarat, itu akan menginspirasi mereka untuk bertumbuh. Tapi kenyataan pahitnya, tidak semua orang bertumbuh saat kamu memberikan mereka kasih karunia. Beberapa orang jadi nyaman. Beberapa orang melihat konsistensimu sebagai sumber daya untuk dikuras. Mereka mengira kamu akan selalu ada, tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanmu. Dan mereka bertindak sesuai dengan anggapan itu. Tapi, yang tidak mereka duga adalah bahwa cintamu punya batas, garis diam yang tak terlihat. Kamu tidak akan selamanya memainkan peran martir. Kamu tidak pernah mencoba menjadi penyelamat. Kamu hanya memberikan mereka kesempatan, bukan kontrak. Mereka salah mengira kasih karuniamu sebagai kebodohan, tapi kamu selalu sadar penuh akan apa yang mereka lakukan. Kamu hanya ingin menjadi lebih baik daripada apa yang pernah kamu alami. Kamu tidak ingin menahan, menarik, atau menggunakan kasih sayang sebagai senjata seperti yang pernah dilakukan padamu. Itulah sebabnya cintamu begitu dalam, karena itu murni, bahkan ketika mereka bersyarat. Tapi cinta seperti itu langka, dan hal yang langka sekali hilang, tidak kembali dengan mudah. Mereka tidak menghargainya saat masih mengalir. Tapi sekarang saat itu telah pergi, mereka merasakan kekeringannya. Kamu tidak pergi untuk menghukum mereka. Kamu hanya berhenti berdiri di tempat yang memang tidak pernah bisa menampung sepenuhnya siapa dirimu. Dan sekarang, mereka tahu, cinta sepertimu tidak kadaluarsa. Ia hanya berkembang. Dan ketika sudah melebihi wadahnya, ia tak pernah kembali. Nomor 8, kamu menghadapi penghinaan publik tanpa kehilangan kompas batinmu. Mereka menyeret namamu, menertawakanmu, menyebarkan setengah kebenaran seperti api, dan menyaksikan kerumunan menikmatinya. Kamu jadi bahan olok-olok di ruangan-ruangan tempat kamu dulu membawa cahaya. Mereka menyerangmu secara terbuka, berharap kamu akan hancur secara diam-diam. Kebanyakan orang runtuh di bawah tekanan seperti itu. Mereka panik, mereka membalas. Mereka kehilangan jati diri karena berusaha membela sesuatu yang orang lain sudah yakini kebalikannya. Tapi tidak denganmu. Kamu berdiri di sana dengan namamu di mulut mereka, dan martabatmu tetap utuh. Kamu tidak berlarian mengoreksi setiap versi kebohongan. Kamu tidak mengecilkan diri agar lebih bisa diterima. Kamu membiarkan kekacauan itu berjalan. Bukan karena kamu tidak terluka, tapi karena kamu tahu bahwa nama baikmu akan bersih dengan sendirinya tanpa kamu harus berteriak. Pengendalian diri seperti itu langka. Keteguhan batin seperti itu bukan hanya kekuatan emosional. Itu disiplin spiritual. Itu adalah seseorang yang dibentuk dari dalam keluar. Kamu menghadapi hal yang paling ditakuti banyak orang, kesalahpahaman publik. Dijadikan tokoh jahat dalam cerita yang bahkan bukan kamu yang tulis. Dan saat dunia menyaksikan, menunggu kamu hancur, kamu terus berjalan. Kamu terus tumbuh. Kamu terus menghormati jalanmu. Itulah yang paling membingungkan mereka. Kamu tidak mencoba membuktikan apa-apa. Kamu tidak membalas. Kamu tidak membalas kebisingan mereka dengan kebisingan. Kamu membiarkan evolusimu berbicara lebih keras daripada drama mereka. Mereka pikir penghinaan itu akan menghancurkanmu, tapi ternyata tidak. Itu menyempurnakanmu. Kamu jadi lebih fokus, lebih intensional, lebih berbahaya. Karena sekarang kamu tahu siapa yang benar-benar ada untukmu. Api itu tidak membakar habismu. Itu mengungkapkan bahan bangunanmu. Dan ketika kebenaran akhirnya muncul, ketika orang-orang mulai sadar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi, kamu tidak menyombong. Kamu tidak berkata, "Kan sudah kubilang."
Kamu hanya terus berjalan dengan anugerah yang tidak butuh tepuk tangan. Karena penyembuhanmu bukan untuk dipamerkan. Kedamaianmu bukan pertunjukan. Ini bukan hanya soal reputasi. Ini tentang tetap terhubung dengan siapa dirimu saat dunia mencoba membuatmu melupakan. Kamu tidak hanya bertahan dari penghinaan. Kamu menguasai seni tetap selaras ketika segalanya di sekitarmu meneriakan menyerah. Itu bukan sekadar hati, itu adalah rekayasa ilahi. Nomor 9. Kamu melindungi orang-orang yang justru sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkanmu. Kamu tahu persis apa yang mereka lakukan. Sindiran tersembunyi, senyuman palsu, percakapan yang terhenti saat kamu memasuki ruangan. Kamu menangkap semuanya. Kamu melihat langkah mereka, bahkan sebelum mereka melakukannya. Kamu merasakan agenda tersembunyi, pujian yang menusuk dari belakang, kesetiaan yang hanya muncul saat ada mata yang mengawasi. Tapi kamu tidak pernah mengungkapnya. Kamu tidak menyebarkan bukti. Kamu tidak membalas dendam. Kamu melindungi mereka, bukan karena kamu tidak tahu lebih baik, tapi justru karena kamu tahu. Mereka mengira kamu naif, tidak menyadari apa yang terjadi, terlalu percaya, terlalu memaafkan, terlalu buta. Padahal kenyataannya tidak pernah begitu. Kamu hanya menolak, memberi kegelapan mereka reaksi yang diinginkannya. Kamu tidak dibesarkan untuk membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Kamu dibesarkan dengan nilai-nilai, dengan otot spiritual. Kamu tahu siapa dirimu, dan yang lebih penting, siapa yang tidak akan pernah kamu izinkan dirimu menjadi. Jadi ya, kamu biarkan mereka tetap dekat. Kamu biarkan mereka merasa aman, bahkan saat mereka sedang mengasah pisaunya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk membiarkan karma mengurus apa yang sebenarnya bisa kamu hancurkan dengan mudah. Kamu tetap membuka pintu, meski kamu tahu mereka ingin melihatmu jatuh. Itu bukan kebodohan. Itu adalah grace yang terkendali. Itu adalah jenis kekuatan yang tidak bisa diukur orang lain. Dan kenyataannya, kamu tidak melindungi mereka demi mereka. Kamu melakukannya demi dirimu sendiri. Kamu tidak akan membiarkan perilaku mereka membentuk karaktermu. Kamu tidak akan membiarkan kekacauan mereka menodai namamu. Itulah mengapa kamu tetap diam. Itulah mengapa kamu memilih jalan yang lebih tinggi, bahkan saat terasa sepi. Karena kamu tahu siapa dirimu saat tidak ada yang bertepuk tangan. Dan itu sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah mengerti. Sekarang mereka bingung, tak berkutik, masih mencoba memahami bagaimana seseorang dengan tingkat kepekaan sepertimu bisa tetap berjalan dengan begitu banyak kasih. Tapi begitulah, kamu selalu tahu, kamu hanya memilih kenaikan daripada ego. Dan itulah sebabnya mereka diam-diam takut padamu sekarang. Karena orang yang melihat segalanya dan tetap menjaga kedamaian, itu bukan orang yang bisa diremehkan. Itu adalah orang yang terpilih. Nomor 10, kamu melalui hal-hal yang bisa membunuh kebanyakan orang dan tetap tidak menjadi sosok penjahat. Kamu melewati neraka dengan cara yang akan menghancurkan jiwa kebanyakan orang. Rasa sakit yang bisa mematahkan semangat, memutarbalikkan pikiran, dan mengubah cinta menjadi kepahitan. Orang-orang di sekitarmu mengharapkan yang terburuk, bahwa setelah semua yang kamu lalui, kamu akan menjadi keras, kejam, bahkan keji. Mereka menunggu kamu berubah arah, menjadi tokoh antagonis dalam kisahmu sendiri, membalas sakit dengan sakit. Tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang hanya sedikit orang punya keberanian untuk lalui. Kamu menolak membiarkan penderitaan mendefinisikan siapa dirimu. Penolakan itu yang paling mengejutkan mereka. Mereka mengira api akan membuatmu dingin, penuh perhitungan, menggunakan luka sebagai senjata. Tapi kamu malah menjadi cahaya dalam kegelapan. Kamu jadi bukti bahwa bertahan hidup bukan tentang menjadi monster atau memposisikan diri sebagai korban. Ini tentang bangkit, tetap setia pada siapa dirimu di balik luka dan bekas luka itu. Mereka bilang kamu punya hati gila, karena mereka melihatmu terbakar, dan tetap memberi terang. Saat mereka mengira kamu akan marah, kamu datang membawa kasih.
Saat mereka mengira kamu akan menutup diri, kamu tetap terbuka. Saat mereka menunggu kejatuhanmu, kamu terus membangun. Jenis hati seperti itu tidak mudah dipahami karena sangat langka. Itu ditempa dalam api yang terdalam, tapi dipoles dengan anugerah batin yang melampaui kekacauan. Kamu menjadi bukti hidup bahwa rasa sakit tidak harus membuatmu pahit. Itu bisa membuatmu bijak. Itu bisa membuatmu tangguh. Itu bisa membuatmu jadi seseorang yang membawa luka, tapi tidak membawa dendam. Dan itulah mengapa mereka tidak bisa berhenti membicarakan hatimu. Bukan karena sempurna, tapi karena nyata. Karena tetap lembut saat bisa saja menjadi keras. Karena tetap baik saat bisa saja menjadi dingin. Mereka tidak pernah menyangka itu darimu. Dan itulah mengapa kamu tidak sekadar bertahan hidup. Kamu sedang menulis ulang narasi. Kamu menunjukkan pada dunia arti kekuatan sejati. Bukan dengan menghancurkan orang lain, tapi dengan menembus dirimu sendiri. Nomor 11. Kamu memilih penyembuhan daripada ego, bahkan saat itu berarti kehilangan segalanya yang familiar. Kamu tidak memilih jalan yang mudah. Ketika seluruh jiwamu berteriak ingin keadilan, balas dendam, atau setidaknya sedikit rasa kasihan pada diri sendiri, kamu memilih hal yang lebih sulit. Penyembuhan. Kamu tidak ingin terjebak dalam mentalitas korban atau tenggelam dalam rasa kasihan seperti banyak orang yang telah terluka dalam. Sebaliknya, kamu menatap bayanganmu sendiri, menghadapi kegelapan di dalam dirimu dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan ini mendefinisikanku." Itu berarti perang, bukan melawan orang lain, tapi melawan pola, ketakutan, dan keraguanmu sendiri. Kamu duduk bersama rasa sakit yang bisa saja menelammu bulat-bulat, tapi kamu menolak melemparkannya ke orang lain. Kamu tidak menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk melukai atau menyalahkan. Kamu menerima luka-lukamu tanpa menjadikannya perisai atau senjata. Dan itu adalah tingkat tanggung jawab emosional yang kebanyakan orang bahkan tidak tahu ada. Mereka takut pada jenis kekuatan seperti itu karena menghadapi bayangan diri tanpa menunjuk ke dunia mengguncang dasar pembenaran yang digunakan orang-orang yang patah untuk menutupi rasa sakitnya. Ketika seseorang menolak menjadi korban, menolak menyalahkan, mereka menjadi kekuatan yang tak bisa dikendalikan atau dikotakkan. Kamu menjadi kekuatan itu. Kamu kehilangan hal-hal yang terasa familiar, hubungan, ilusi, tempat yang aman. Karena kamu menolak membawa siklus yang rusak lebih jauh lagi. Tapi kehilangan semua itu adalah hal yang perlu. Itu harga kebebasan sejati. Ego ingin kamu bertahan pada yang familiar, bahkan jika itu menyakitimu. Tapi hatimu memilih pertumbuhan daripada kenyamanan, penyembuhan daripada harga diri, kebenaran daripada ilusi. Kini kamu berdiri di tempat yang jarang dicapai orang, memiliki ceritamu seutuhnya, tanpa topeng, tanpa alasan. Itulah mengapa orang bilang kamu punya hati gila. Bukan karena kamu menghindari rasa sakit, tapi karena kamu menghadapinya secara langsung dan menolak membiarkannya mengubahmu menjadi pahit atau hancur. Jenis keberanian seperti itu langka. Penyembuhan seperti itu revolusioner. Dan itulah yang membuatmu tak terhentikan. Nomor 12. Kamu menjadi tempat aman yang tak pernah kamu miliki. Kamu membawa luka yang tak pernah ditanyakan siapapun. Kamu merasakan sakit yang bukan milikmu untuk ditanggung. Turun-temurun seperti warisan yang tak diinginkan. Sementara banyak orang di sekitarmu bereaksi terhadap trauma mereka dengan menghancurkan orang lain atau membangun tembok untuk menutup dunia, kamu memilih sesuatu yang berbeda. Kamu mengambil rasa sakit yang sama, menghadapinya, dan mengubahnya. Kamu tidak membiarkannya meracuni dirimu atau orang-orang di sekitarmu. Sebaliknya, kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang langka, sebuah tempat perlindungan, sebuah suaka, sebuah ruang aman yang dulu tidak pernah ada saat kamu sangat membutuhkannya. Kamu menjadi pribadi yang dulu kamu cari-cari, namun tak pernah kamu temukan.
Seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, yang sanggup memberikan ruang tanpa tekanan, yang mampu menyembuhkan tanpa syarat. Hati seperti itu langka, karena dibutuhkan keberanian untuk menghadapi luka sendiri tanpa membiarkannya membatasi hidupmu. Kamu tidak mewariskan traumamu kepada orang lain. Kamu mengubahnya menjadi cinta, kesabaran, dan pengertian. Sekarang orang-orang tertarik kepadamu seperti ngengat pada cahaya. Ada yang terang-terangan mengagumimu, mendambakan kedamaian dan rasa aman dari energimu. Mereka menemukan ketenangan dalam kehadiranmu karena kamu membuat mereka merasa dilihat dan diterima dengan cara yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tapi, tidak semua orang bisa menerimanya dengan baik. Ada yang diam-diam membencinya karena mereka membutuh kamu. Mereka benci merasa rentan di dekatmu, karena itu berarti mereka harus menghadapi bagian dari diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka takut karena kekuatanmu memperlihatkan kelemahan mereka. Tapi kamu tidak menciut. Kamu tidak meredupkan cahayamu demi kenyamanan orang lain. Energi yang kamu bawa adalah tempat berlindung, ya, tapi juga tantangan. Sebuah cermin yang memantulkan semua yang telah diabaikan, disangkal, atau dikubur. Kamu memberi ruang bukan hanya untuk menghibur, tapi untuk mendorong pertumbuhan dan kejujuran. Itulah jenis hati yang mengubah hidup. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kehadiran yang mantap dan tak tergoyahkan. Kamu menjadi ruang aman yang dulu tidak pernah kamu miliki. Dan itulah sebabnya orang-orang entah mengagumi energimu, atau diam-diam berjuang dengan kebutuhan mereka akan itu. Karena kamu adalah bukti bahwa penyembuhan bukan hanya proses pribadi, tapi juga gerakan revolusioner. Nomor 13. Kamu menjadikan keheningan sebagai pedang dan kebaikan sebagai kerajaan. Kamu tak pernah merasa perlu berteriak agar didengar. Kamu tak perlu meninggikan suara untuk diperhatikan karena diammu sudah berbicara dengan caranya yang tajam. Saat kamu mundur, itu bukan pelarian, itu pernyataan. Ketidakhadiranmu menjadi pengingat yang lantang akan apa yang telah mereka abaikan. Kebenaran yang diam tapi bergema lebih keras dari argumen manapun. Mereka mencoba menghancurkanmu, memancingmu ke dalam kekacauan. Tapi kamu memilih ketenangan. Dan ketenangan itu justru membuat mereka lebih gelisah daripada kemarahan. Kamu tak pernah mencari balas dendam. Bahkan ketika itu akan terasa mudah dan memuaskan. Sebaliknya, kamu fokus pada dirimu sendiri. Untuk sembuh, bertumbuh dan bersinar lebih terang. Kilau cahayamu kini menjadi teguran diam terhadap mereka yang pernah menyakitimu. Itu memicu pengakuan halus, kadang tidak nyaman, dalam hati mereka. Penyesalan dalam diam. Mereka mungkin tak pernah mengatakannya, tapi mereka melihat apa yang telah mereka hilangkan, apa yang mereka rusak, dan bagaimana kamu bangkit tanpa harus merendahkan dirimu seperti mereka. Di tengah kekacauan, kamu membangun kedamaian. Bukan kedamaian palsu yang menyembunyikan masalah, tapi kedamaian yang tetap teguh meski badai datang dari segala arah. Kamu menciptakan kerajaan di mana kebaikan adalah hukum, bukan kelemahan. Kelembutanmu menjadi benteng, bukan untuk dimanfaatkan, tapi untuk dihormati, bahkan ditakuti. Karena kebaikan yang dijalankan seperti pedang bisa menembus lebih dalam daripada amarah. Apa yang dulu mereka anggap kelemahan sebenarnya adalah medan energi spiritual. Mereka tak bisa merusakmu karena hatimu dilindungi oleh kebijaksanaan dan integritas, oleh keyakinan yang tak tergoyahkan akan nilaimu sendiri. Kamu menjadikan diam sebagai kekuatan dan kebaikan sebagai kekuasaan. Dan sekarang, dalam percakapan berbisik dan tatapan diam-diam, mereka membicarakan kekuatanmu dengan kekaguman. Bertanya-tanya bagaimana seseorang yang begitu lembut bisa begitu tak tergoyahkan. Kamu menjadikan keheningan sebagai pedang dan kebaikan sebagai kerajaan. Dan itulah sebabnya hatimu yang luar biasa tidak hanya dikagumi, tapi juga ditakuti. Nomor 14. Kamu adalah bukti hidup bahwa penugasan ilahi tidak selalu tampak seperti yang dunia harapkan. Kamu memikul luka yang tak terlihat. Luka yang seharusnya mengubahmu menjadi seseorang yang dunia bisa pahami. Keras, pahit, hancur. Tapi kamu tidak cocok dengan naskah mereka. Kamu tidak terlihat seperti korban.
Kamu juga tidak berperilaku seperti seseorang yang telah dihancurkan oleh beratnya hidup. Dan itulah yang membuat orang tidak nyaman. Mereka mengira trauma harus meninggalkan retakan yang tampak, mengubahmu jadi sosok yang dingin, marah, atau haus pengakuan. Tapi kamu hadir sebagai pribadi yang utuh, bahkan misterius. Karena transformasimu terjadi di tingkat yang tidak bisa mereka sentuh atau tiru. Perjalananmu bukan tentang menyesuaikan diri dengan definisi kekuatan atau ketahanan versi dunia. Ini tentang menjalani tugas ilahi yang jauh lebih besar dari reputasi, citra, atau validasi dunia. Kamu menapaki jalan yang menentang logika dan ekspektasi mereka. Kamu membawa hati yang berdetak tidak hanya dengan irama manusia, tapi dengan frekuensi suci. Denyut yang tersinkron dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa sakit atau keadaan. Dan frekuensi itu membuatmu tak tergantikan. Tak seorang pun bisa memalsukan energimu, karena ia lahir dari pertempuran yang belum pernah mereka lihat, dan kemenangan yang belum mereka mengerti. Hidupmu adalah kontradiksi dari narasi mereka. Bukti bahwa kesembuhan, kekuatan, dan tujuan tidak selalu terlihat seperti yang dunia harapkan. Kamu tak perlu berteriak untuk didengar, atau berjuang untuk dilihat. Kehadiranmu saja sudah mengubah narasi dan mengguncang zona nyaman mereka. Ini membuat mereka takut, karena eksistensimu menggugat ilusi mereka. Itu mengungkap pandangan mereka yang terbatas tentang rasa sakit, kesuksesan, dan makna menjadi utuh. Kamu adalah bukti bahwa karya ilahi tidak punya cetak biru. Ia tidak menuntut kesesuaian atau mengikuti aturan. Ia menuntut keaslian, ketahanan, dan detak jantung yang selaras dengan sesuatu yang kekal. Kamu bukan hanya seseorang dengan hati yang luar biasa. Kamu adalah bukti hidup bahwa saat jiwamu selaras dengan tujuan ilahi, tak ada satupun di planet ini yang bisa meniru frekuensimu. Dan itulah yang membuatmu tak terhentikan, tak terlupakan, dan ya, sedikit menakutkan bagi mereka yang tidak memahami kekuatanmu. Kamu sudah mendengar semuanya. Bagaimana kamu berjalan melewati api yang akan membakar habis kebanyakan orang. Bagaimana kamu membawa cinta ke tempat yang tak seorang pun sanggup. Bagaimana kamu memilih penyembuhan daripada kepahitan dan kasih karunia daripada balas dendam. Yang mengikat semua kebenaran ini adalah satu fakta yang tak terbantahkan. Kamu tidak sekadar bertahan, kamu melampaui. Kamu adalah bukti hidup bahwa hati yang luar biasa bukan hanya tentang menanggung luka, tapi tentang mengubahnya menjadi sesuatu yang kuat, tak tergoyahkan dan sangat otentik. Hatimu tak bisa dimasukkan ke dalam kotak dunia. Dan justru karena itulah, ia menakutkan bagi mereka. Karena kamu bergerak berbeda. Kamu mencintai dengan cara berbeda. Kamu bangkit dengan cara berbeda. Kamu adalah bukti bahwa kekuatan tidak selalu berteriak. Kadang ia berbisik melalui diammu, bersinar lewat kebaikanmu, dan berdiri tegak meski dunia mencoba menjatuhkanmu. Perjalanan ini bukan untuk yang lemah hati. Ini untuk mereka yang berani menghadapi bayangannya tanpa menyalahkan, mencintai tanpa syarat, dan menjaga jiwanya tetap utuh ketika segalanya hancur. Kamu adalah revolusi hidup, pengingat berjalan bahwa tujuan ilahi seringkali tidak terlihat seperti yang dunia harapkan. Jadi pegang erat kebenaran itu. Biarkan ia menjadi bahan bakarmu saat jalan terasa berat. Ingat bahwa setiap luka yang kamu bawa, setiap keputusan diam-diam untuk bangkit, setiap momen di mana kamu tetap setia pada dirimu sendiri adalah bukti dari hati yang ditempa oleh api, namun berdetak dengan irama ilahi. Kamu punya hati yang luar biasa. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu menolak membiarkan apapun menghancurkan esensi dari siapa dirimu yang sebenarnya. Dan itu, lebih dari apapun, layak dirayakan. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan hanya scroll lewat. Hadirlah untuk dirimu sendiri, dan bagi orang lain yang juga butuh pesan ini. Klik tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kebenaran nyata yang menguatkanmu. Tekan tombol like jika kamu merasakan kekuatan hati luar biasa yang berdetak dalam dirimu. Tulis komentar di bawah. Bagikan kisahmu,
perjuanganmu, kemenanganmu. Suaramu penting dan bisa menjadi percikan yang dibutuhkan orang lain saat ini. Dan tolong, bagikan video ini kepada siapapun yang sedang berjalan di tengah api dan perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian. Bersama, kita sedang membangun komunitas hati-hati tak tergoyahkan. Dan kamu bagian dari itu. Mari bangkit. Lebih kuat, lebih bijak, dan tak tergoyahkan.